Okay, good morning everyone, because I think there are many people are joining today. There are about 11 participants. So I think I'm going to start to save the time. Okay, good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How is life? I hope everyone is in a good condition today. And have you checked on your e-learning account? Sudah dicek di e-learningnya? What topic are we discussing today? Hari ini kita akan membahas tentang apa kira-kira? Have you checked your e-learning account? You can activate your microphone if you want to answer my question. Kira-kira what topics is being discussed today? What do you think? Did this block the light? Bicara tentang opini, Miss. So, any idea? What topic do we have today? Berani untuk... Okay, if there is no idea, I think I better start. Okay, here we go. Okay, everyone. Now you can see the screen. We are going to talk about agreement and disagreement. Okay. If you see on the screen, there is an agreement and disagreement. I believe everyone have already learned about how to agree and how to disagree to some statement or opinion. Now, before we talk further about the agreement and disagreement, I'd like to ask you, is there Nah, sekarang Miss Vira tanya deh, dari agreement and disagreement, kira-kira dulu SMP SMA pernah belajar kan agreement and disagreement. Nah, sekarang Miss Vira tanya, ada yang membingungkan nggak sih dari agreement dari disagreement? Ada yang masih bingung nggak sih caranya setuju sama nggak setuju terhadap sebuah opini atau sebuah statement? Ada yang bingung nggak sih? Kalau ada yang bingung, Miss Vira jelasin dari pertama. Tapi kalau nggak ada yang bingung, Miss Vira jelasin pokok-pokoknya aja, inti-intinya aja. Jelasin inti-intinya aja deh, Miss. Nggak ada suara sama sekali. Nobody? Nobody want to ask something? Jelasin I think it is already clear. Kalau sudah nggak ada yang tanya, berarti semua udah tahu ya tentang agreement dan disagreement. Karena sudah tahu, nah Miss Vira sekarang mau ngetes nih sedikit. Silahkan siapkan kertas dan juga pensil Anda. Please prepare your pen or pencil and a paper. Maaf ya, di sini agak crowded, agak rame. Karena saya nggak mungkin nyuruh anak saya diam. Oke. Kalau Anda udah download e-booknya, Anda bisa langsung ke PDF file
page 99 on the PDF files. Nah, kalau di PDF-nya nih ke 99, tapi kalau di e-book-nya dia masih halaman 80-an. Langsung ke 99 aja boleh. Sudah ketemu semua? Sudah kelihatan di screen ya? If you see a dialexy on the screen, kalau Anda sudah lihat di screen itu ada dialexy, Anda bisa melihat jelas tidak dialexy-nya? Coba saya tolong direspons. Dialexy-nya terlihat jelas tidak on the screen? Jelas. Halo? Jelas, Miss, jelas. Oh, nggak kedengeran ya suaranya? Apa nggak ada yang ngomong memang? Jelas, Miss, jelas. Hello? Jelas. Jelas, Miss. Hello? Jelas. Anyone? Semuanya bisa ngerespon saya nggak? Saya nggak dengar suara sama sekali di sini. Jelas. Bisa, Miss. Kedengeran ya? Bisa, dengar. Seriously? Ini nggak ada yang ngomong, tah? Bisa, Miss. Dengar, Miss, saya, Miss. Hai semuanya, layarnya terdengar jelas tidak? Layarnya Iya, terdengar jelas tidak? Iya. Kok nggak keluar suara sama sekali ya di saya? Jelas. Come with me. Jelas, Miss. Allahu Akbar. Maaf ya, speakernya di silent. Anak saya. Jadi saya nggak dengar apapun. Sorry. Lawak ya, Miss. Oke, kedengaran jelas ya? Jelas. I'm so sorry. Saya nggak ngecek audionya and it is muted by my little boy. Oke, sekarang Duh, hilang. sebentar. Enggak. Oh my goodness. Sebentar. Vitamin apa? Sudah? Terlihat jelas ya? Oke. Jelas, Miss, jelas. You can see Okay, now I'd like to play you an audio and you can check on the dialexy. After that, we are going to discuss the question on dialexy. Silahkan sambil dibaca skripnya sambil mendengarkan. Dialogue C. Eddie said he bought his new car for $5,000. What kind is it? BMW. I'm not sure what model. Are you sure? A BMW for $5,000 sounds pretty cheap to me. Well, I think that. Yeah. Nah, if you only listen to the audio, maybe you will be a little bit confused. Kalau cuma dengerin audionya aja, pasti bingung ya. Tapi Anda bisa melihat skripnya di sini. Silahkan Anda coba jawab number 1 to number 6. Sekarang siapa yang bisa jawab number 1 dulu? Silahkan. Yang mau menjawab number 1, hidupkan mikrofonnya. Saya kasih kesempatan untuk menjawab. Silahkan. Number 1. What are the speakers discussing? Number 1. Tentang harga mobil. In English, please. It is about Bought his new car. about buying about a new car. Yeah, right. Yeah, okay. About new car. Meskipun nggak dijelaskan new car-nya punya siapa gitu kan ya.
Oke, ada yang lainnya mau menjawab lagi? Andian tadi yang udah jawab. Yang lainnya mungkin ada another idea about number 1. What are the speakers discussing? Andian said that it was about a new car. Okay, yeah, that's right. I need another idea. Mungkin ide lain, silahkan. Nggak ada yang mau jawab? Dapat yang jawab? One of my consideration in deciding you pass my topic or not is you are able to answer my question. Nggak ada yang jawab ya? Oke. Karena Zoom ini maksimal 30-40 menit, jadi saya skip aja. Oke. What are the speakers discussing? They are discussing about the price of a new car. Yang jelas mereka ngobrolin tentang harga dari sebuah mobil baru gitu kan ya. Nah, oke, number 2. Who bought the car? Siapa yang bisa jawab number 2? Lainnya Andian. David. Mary Alice. Renaldi atau Fremna yang mau jawab? Fremna. Fremna kan Siapa? jawab? Farhan yang ya Farhan, silahkan diaktifkan Farhan. Yang menjawab pakai raise hand aja. Farhan, silahkan. Who bought the car? Saya Miss. David Miss. Farhan. Yang namanya Farhan boleh menjawab. Silakan raise hand. Apa Farhan? Mas Farhan? Apa jawabannya Mas Farhan? Mas Farhan nggak jelas. Karena masih tidak jelas, it's okay. Dapat kesempatan jawab. Tapi sekarang saya kasih kesempatan ke Mas Renaldi, karena tadi juga raise hand. Silahkan Mas Renaldi. Mary Alice. Hah? Mary Alice. Who bought the car? Mary Alice. Yang beli mobilnya siapa? Mary Alice. Saya Bu, mau jawab boleh? Who? Raise hand. Pakai Saya Bu, raise hand. saya Miss. Biar Miss Wira bisa lihat di screen. Raise hand. Ada fitur raise hand di sana, angkat tangan. Coba raise hand-nya dipakai. Ada raise hand di sana, silakan dipakai. Maafin guys, ini temen aku guys. Tuhan, ini baru tangan. Belum hati. Tangan jauh dari jantung ya. Audionya siapa, On? Kalau hati udah tersakiti, itu melebihi orang yang Yang nggak mau jawab, matikan audionya. I have already unmuted all. Silahkan yang mau menjawab, who bought the car? Masih kurang tepat jawabannya. Ayo cepat, waktu kita terbatas. Nggak ada? Who wants to try? Ini Tadi Mas Renaldi. Saya Miss. pakai ini. Saya boleh jawab. Fremna. Pakai raising hand, Mas Fremna. Gak tahu yang mana Miss. Maaf Miss. Oke, Mas, silahkan. Si David Miss. Si David yang beli. No. Fokus pada kata-kata. And he said he bought his new car for 5,000. Artinya apa ini? He said, dia ngomong, iya kan? Dia membeli mobil 5.000 harganya. $5.000 maksudnya. Nah, kalau si David aja bilang dia, apakah yang beli David? Nggak ada orang lagi di dalamnya, nggak ada nama lagi, Miss. Iya. Orang ketiga. Iya, Orang ketiga. David and Mary's friends. Jadi siapa? Ya temennya David. We don't know who. Kita nggak tahu yang dibicarain mereka siapa namanya. Berarti David's friend, gitu kan ya? Someone Ya. or David's friend. Bukan kalau someone kan tidak jelas ya. Kita harus nyebutnya karena di sini sudah dia bilang harusnya dia punya connection sama orang itu kan. Ya kita bisa bilang David friend, gitu kan? Oke, nggak ada yang benar berarti number 2. Number 3, how does Mary Alice indicate her doubt? What line is that it? Tahu artinya doubt? Apa artinya doubt? Mendebatkan. Mendebatkan, oke, bisa jadi.
Apalagi selain artinya mendebatkan? Apa? Keraguan. Doubt itu keraguan. Nah, jadi di sini di mana Alice menyatakan keraguannya? Kira-kira di baris keberapa? What line is that in? Ada yang bisa? 4. Silahkan. Raise hand, raise hand, raise hand, raise hand. Ayo. Andian, Firmansyah, silahkan. Keempat, are you sure? A BMW for 5,000? Iya, betul. Are you sure mengindikasikan kalau dia nggak yakin that the price of that car is 5,000. Oke, next. Yang jawab nggak boleh Andian. Udah 2 kali. Number 4. What function is Mary Alice expressing in line 8 to 5? Kira-kira di line ke-8 dan ke-9. Mari kita cari 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ini berarti, but they don't make a model. Nih, but they don't make a model for less than 8 or 9,000. Kira-kira dia ngomongin apa sih di line ini? Fungsinya biar apa? Kenapa dia menjelaskan seperti ini? Kira-kira apa jawabannya? Raise hand please. Salah nggak apa-apa. Yang salah tetap dapat poin. Meskipun poinnya nggak sama yang menjawab. Silahkan. It is okay. Please, number 4. What function is Mary Alice expressing in line 8 to 9? What function? Kira-kira gunanya apa sih? Kenapa sih dia jelasin? But they don't make a model for less than 8 or 9,000. Dia tetap ngeyel. They don't make a model for 8 or 9,000. Berarti maksudnya seperti apa? Kenapa dia nyatain seperti ini? Kenapa? Ayo. Ayo silakan. Kalau tetap nggak ada yang jawab, Mas Andian punya kesempatan kalau menjawab lagi. Atau yang lain mau menjawab, boleh. Silakan. Raise hand. Masih banyak yang bingung kah? Oke. Tujuan. Andian again. Ojo didominasi Andian, Tare. Lainnya mana? Oke, Mas Andian, nggak apa-apa, biar cepat. Ayo, silakan. Itu menyatakan ketidaksetujuan apa ngeritik BMW-nya itu? I don't know what you want to answer. Terserah mau jawab gimana. Ayo silakan. But they don't make a model for 9,000. Fungsinya apa? Ada yang bisa? Silakan. Nyoba, nggak apa-apa. Salah, nggak apa-apa. If you make a mistake, it is one step to go to your success. Saya miss. Siapa itu saya miss? Fremna. Fremna silahkan. Karena si Mary Alice itu nggak percaya kayak ada model BMW yang harganya segitu, Miss. Iya, terus fungsinya kalimat itu apa? Supaya si temennya David sama Mary ini nggak asal beli gitu. Si temennya David nggak asal beli. Agreement. Iya, betul. Dia memperkuat disagreement-nya dia. Dia memperkuat argumennya dia kalau harganya si mobil ini bukan 5,000, gitu kan ya? Jadi fungsinya apa? Yeah. To strengthen her opinion about the car price, gitu kan ya? Jadi fungsinya adalah untuk menguatkan opininya dia, pendapatnya dia tentang harga mobilnya, gitu ya? Oke, yang tadi Fremna dan Andian, kombinasi. Oke, number 5. How does David react when his information is challenged? How does his confidence change from the first to the last line? Kira-kira jawabannya apa, number 5? Come on, quick. Lainnya Andian dan Fremna. Yang lain silahkan menjawab, nggak apa-apa, salah loh. Nyoba. Di mixed language, it's okay. Yang penting Anda menjawab. Silahkan. How does David react when his information is challenged? Come on. Kalau nggak ada, saya lempar sama siapapun yang mau jawab loh. Nobody? Nobody? Oh, this stuff. Okay. If there is nobody want to answer,
I give a chance to the others yang sudah jawab. Ada yang mau menjawab lagi? Nggak ada? Kira-kira apa sih reaksinya David ketika dia ngasih informasi dan informasinya itu dibantah sama temennya? Apa dia masih percaya diri? Kepercayaan dirinya dia gimana? Apakah berubah nggak dari pertama dia bilang, dia beli mobil 5.000 loh, $5.000 loh, sampai ke kalimat terakhirnya. Kira-kira dia mulai ragu nggak sih? Apa dia tetap dengan self-confidence-nya dia bilang, enggak kok dia bener 5.000 harganya gitu. Intinya itu pertanyaannya. Kira-kira apa jawabannya number 5? Aduh, kayaknya pada nggak sarapan ini anak-anak ini. Atau pada nggak minum habis sarapan ini kayaknya. Pada loading semua ini. Oke, the answer is, dia gimana? Berarti, kalau Anda lihat, di kalimat terakhirnya, Well, you will have to ask him. iya. Malah setuju untuk bertanya ke temennya itu. Jadi dia di kalimat terakhir, ya oke, Andian. Kira-kira dia mulai goyah nggak sama kepercayaannya dia yang di awal? Goyah. Iya. Dia sudah mulai ragu. Ada kata come to think of it, it does sound awful cheap. Iya ya, itu kok kedengarannya murah banget. Nah, ini dia udah berubah, udah nggak ini lagi, not totally believe in 5,000 price gitu kan, nggak percaya di harga 5.000 gitu kan. How about number 6? How formal is this dialogue? Ada yang bisa menjawab seberapa formal dialog ini? Formal nggak sih? Ayo silahkan. Enggak. Kalau ada yang menjawab. Silahkan. Lainnya Andian atau Fremna. Yang lainnya boleh menjawab. Salah nggak apa-apa. Kalau jawab sama sekali Anda nggak punya poin. Eman-eman loh. Meskipun salah tetap dapat poin loh. Silahkan. Raise hand kalau bisa. Biar Miss Wira bisa lihat. Formal, Miss. Informal. Where can you know it? Dari mana Anda tahu Mas Muhammad Bustomi? Where did you know that? Tahu dari mana kalau ini tidak formal kira-kira? Dor. Oke. Oke. Ada yang bisa ada yang mengerti kenapa kok percakapan ini kita sebut sebagai informal ya? Karena percakapan antar teman, Miss. Karena percakapan antar teman. Oke, this is a conversation between friends. Ya, betul. Ada yang lainnya lagi mungkin? You want to add more reason? Banyak yang nggak lengkap, kayak greeting nggak ada, terus Okay, because we talk about agreement and disagreement ini hanya potongan dialog ya, nggak dari opening sampai closing. Jadi it is so pakai greeting ini cuma potongan dialog aja. bahasanya bahasa sehari gunakan gitu juga. Oke, ada yang pernah bilang disagree ke sesama ke bosnya dengan kata "Are you sure?" Sopan nggak sih? Misalkan keadaan normal bilang "Are you sure?" Enggak. Dari sini saja Anda sudah tahu kalau ini informal. Formal is this dialogue. This is formal dialogue gitu kan. Kalau Miss Wira tambahin, loh kamu taunya dari mana? You can see that Mary Alice said, "Are you sure?" It means that he talked to his friends because informal disagreement gitu kan. Ini direct. Jadi Anda kalau sudah baca bukunya, Anda pasti tahu ada 2 jenis disagreement. Sekarang Miss Wira jelasin nih. Miss Wira nggak pakai PPT biar Anda bisa langsung aja lihat di bukunya nanti. Jadi Anda mau membaca. Nah, sebenarnya yang kita bahas adalah 2 hari ini. Ada agreeing with someone sama disagreeing with someone. Nah, kalau agreeing sudah jelas, Anda semua sudah tahu agreeing itu artinya setuju. Nah, kira-kira sekarang Miss Wira tanya, agreement yang Anda tahu apa? Siapa yang mau menjawab? Lainnya Fremna, lainnya Mas Andian, lainnya Mas Bustomi. Contoh agreement.
Siapa? Silahkan raise hand. Kalau bisa, kalau enggak raise hand langsung aktifin aja mikrofonnya. Silahkan. Kira-kira, misalkan Miss Vira tanya, are you serious about the disaster? Yes, it breaks. It destroys whole city. Misalkan, oh, exactly. Nah, disagreement-nya udah kelihatan kan? Exactly. Exactly itu salah satu agreement phrases. Jadi, untuk menyatakan kita setuju pada seseorang, kita bisa pakai banyak kata, banyak banget. Anda misalkan ditanyai sesuatu, Anda bilang, alright, agree atau tidak? Agree. Iya, agree, sudah jelas. Anda ditanyai sesuatu sama teman Anda, terus Anda bilang, yeah, true. Anda pasti maksudnya agree kan, gitu kan? Jadi banyak banget sebenarnya, agreement ini banyak banget phrasesnya. Bisa dengan kata exactly, definitely, oh yeah, I agree. Dan seterusnya. Banyak banget. Nah, kalau Anda selalu agree, kalau Anda selalu setuju, apa itu bagus atau tidak? Sekarang Miss Vira tanya, kalau Anda selalu setuju pada orang lain, apalagi kalau Anda bekerja, Anda selalu setuju pada apapun keputusan bos Anda ini betul atau tidak? Good or not? Is this good habit or not? Ini Tidak sepenuhnya benar. Hah? Enggak, yang jawab enggak siapa? Yang jawab enggak siapa? Hah? Tidak sepenuhnya benar. Ya, iya oke. Enggak, Miss. Saya enggak, Miss. Saya enggak ini Hidayatul Fadilah. Ya. Oke. Nah, kalau kita selalu say yes, kalau dalam bahasa Inggris kita akan disebut sebagai yes man. Apa maksudnya? Yes man. Orang yang ngomongnya yes aja, agree aja, maka Anda disebut sebagai yes man. Dan orang yang selalu agree ini tidak akan dihormati. They will not be respected. Karena they don't have their own opinion. Orang yang tidak punya pendirian sendiri, tidak punya opini sendiri, dia hanya yes, 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 itu tidak akan di-respect, tidak akan dihormati. Karena apa? They only follow the instruction, gitu kan ya. Maka disebut yes man. Disebut sebagai yes man. Orang yang selalu setuju. Nah, kalau agree, Anda sudah jelas ya, agree itu bisa disebut, agree itu ada dua sebenarnya. Agree yang langsung kelihatan kalau kita setuju, sama agree yang kelihatannya ragu-ragu gitu ya. Setuju tapi ragu-ragu, ada seperti itu. Nah, kalau disagreement, kalau tidak setuju itu ada dua. Nah, Miss Vira jelasin nih di sini. Sebentar. Okay, wait. Wait. Nah, di sini kalau Anda lihat di layar, disagree itu ada dua. Nah, ini ya. Di sini ada direct, ada indirect. Kira-kira apa bedanya direct disagreement sama indirect disagreement? Siapa yang bisa jawab? Direct sama indirect. Disagree ya. Jadi tidak setuju secara langsung sama tidak setuju secara tidak langsung. Kira-kira apa sih bedanya kalau Anda lihat dari dua percakapan sederhana ini, dua percakapan singkat ini? You knows? Silahkan, siapa aja yang mau jawab boleh kok. Halo? Halo? Miss. Oh, masih mikir. Ya wes mikirnya jangan lama-lama, Zoom-nya hampir selesai soalnya. Oke. Jadi Oke, bisa jelasin aja biar cepat. Direct sama indirect bedanya apa? Sama seperti Anda ketika ditanyai. Kalau Miss Vira bilang, dosennya killer ya. Anda langsung jawab, enggak kok, baik. Langsung enggak sih? Tidak setujunya? Langsung kan? Langsung. Beda lagi dengan indirect. Dosennya baik ya?
Dosennya baik ya? Kayaknya sih gitu. Kayaknya gitu, tapi kok kan ada tapi kok. Jadi pertama Anda seakan-akan setuju, tapi sebenarnya Anda tidak setuju. Itu disebut indirect. Udah diam. Oke, jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, kalau di kalimat ini the show finishes at 10 o'clock, langsung no, it doesn't. Jelas. Ini namanya direct disagreement. Nah, kalau misalkan indirect disagreement, dia bilang, oh really? Iya, ta? That's strange. Kok aneh ya? They told me it would be around 11. Kok mereka ngomong ke aku selesainya jam 11 ya? Nah, dia nggak setuju kalau jam 10. Tapi dia nggak langsung ngomong no gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya kalau Anda ditanyai seseorang dan Anda lagi berbicara dengan orang yang lebih tua atau orang with higher position, harusnya Anda pakai yang indirect, ya kan? Jangan Anda langsung pakai direct. No. Jangan seperti itu. Itu tidak sopan. Jadi yang lebih sopan gimana? Anda harus pakai indirect technique. Contohnya gimana? Nah, ini ada point 1, number 2, and number 3. Yang pertama apa? Turning a statement into a question. Anda tanya dulu, oh, really? Are you sure about that? Nah, itu sudah ada politeness-nya di sini. Tapi lihat-lihat konteksnya ya. Kalau sama atasan atau dosen, jangan bilang, are you sure? Gitu ya. Lihat konteksnya aja. Nah, agreeing with a part of the other person's idea. Misalkan, oh, sir, I agree that, misalkan, our sales is rising, but you know that we also gain more loss than last year, misalkan. Saya setuju, Pak, kalau titik-titik-titik, tapi titik-titik-titik. Nah, ini lebih sopan menolaknya. Atau nomor 3, Anda bisa pakai teknik yang nomor 3, using introductory remarks. Oh, kayaknya saya salah, Pak. I could be wrong, but the data shows that we reach more customer last year, misalkan. Oh, kayaknya aku salah, tapi kok datanya menunjukkan kalau kita customernya lebih banyak tahun lalu ya, misalkan seperti itu. Ini adalah cara menolak yang sopan. Jadi kita tidak langsung say no. Nah, waktu Miss Vira udah sedikit banget, udah sisa 5 menit, jadi Miss Vira percepat lagi. Nah, di sini ada beberapa phrases di buku e-booknya yang Miss Vira share itu udah ada. Ini ada complete agreement. Nah, complete agreement itu maksudnya 100% kamu setuju sama temanmu. I agree completely. That's just what I think, of course. In my opinion, you are correct. I couldn't agree more. I couldn't agree more, ini jangan dianggap tidak setuju ya. I couldn't agree more itu malah setuju. Anda sangat setuju. You are right. Sure. Yeah, right. All right. Gitu kan. Kalau tentative agreement, Anda setuju tapi Anda masih belum yakin 100%. Ya oke lah, nggak apa-apa gitu. Tapi kok ada sedikit keraguan gitu kan. Anda membenarkan tapi. Indirect disagreement ini contoh dari yang Miss Vira sebutkan tadi yang istilahnya disagree dengan cara yang lebih sopan. I'm not sure I can agree. Atau I wonder if there is a mistake. Kayaknya ada yang salah deh. Atau in my opinion there will be titik-titik-titik dan seterusnya. Nah kalau direct disagreement sudah jelas kalau Anda tidak setuju. I'm sorry but I have to disagree. I couldn't agree less. I couldn't disagree more. I refuse to believe that. No, that's wrong, you that wrong. Nah, ini yang tidak sopan ya. Kalau ini direct disagreement yang ini masih istilahnya masih bisa dipakai. Tapi kalau yang di bawah yang ada tanda bintang-bintangnya ini, avoid to use this kecuali Anda benar-benar dekat dengan mereka karena ini lebih tidak polite, tidak sopan gitu kan. No, that's wrong, you are that wrong. Ini terlalu strong. Agreement-nya. Jadi kalau ngomong ini sama teman aja, jangan ngomong sama istilahnya sama orang lain gitu kan ya. Sama teman dekat nggak apa-apa. Oke, sekarang Miss Vira ngomongin tugas. Nah, untuk tugasnya di sana ada 3 tugas sebenarnya yang Anda kerjakan di e-learning. Yang pertama ada small group practice. Nah, ini di sini ada 4 situation ya.
Nah, yang perlu Anda lakukan apa? Yang perlu Anda lakukan hanya melengkapi kalimat ABAB ini. ABAB ini. Nah, ada situation 1, 2, 3, and 4. Anda cuma melengkapi kalimat apa kira-kira yang jawabannya I wonder if you heard that wrong. Anda boleh nambahin apa aja, yang jelas harus nyambung. Yang jelas harus nyambung. Nah, situation 2 juga sama, Anda tinggal melengkapi aja kira-kira expressionnya apa gitu kan ya. Number 3 and number 4 juga. Oke, Miss Wira lanjutin. Tugas yang kedua adalah include dialog. Maksudnya apa? Di sini di dialog ini enggak. Miss Wira enggak ngasih ini kayaknya. Kayaknya langsung yang ini deh. Nah, yang mini role play kayaknya Miss Wira tulis di e-learning. Coba Anda cek nanti kayaknya cuma 2 itu dan 1 ini kayaknya. Kalau enggak, Miss Wira lupa ya. Miss Wira tadi ngasih tugasnya yang mana? Apa ini juga ya? Nah, kalau yang ini Anda tinggal pilih situation mana, situation 1 atau situation 2. Habis itu Anda tinggal ngikuti rules-nya ini aja. Nah, ngikuti rules-nya ini. Misalkan greet B, berarti misalkan hi John, misalkan hi Sita, misalkan how was the test yesterday? Jawab, it was hard. I got 90 misalkan. Terus dia jawab gimana dan seterusnya. Ini kalau yang could dialogue. Anda pilih salah satu aja kalau yang ini. Kalau yang terakhir ada mini role plays. Kalau ada mini role plays, ini Anda tinggal pilih role play yang mana. Role play 1 apa role play 2. Nah, di sini sudah ada temanya, Anda tinggal ada role play 3 juga. Anda tinggal lihat tema yang ada di sini ya. Tinggal Anda lihat tema yang ada di sini. Setelah itu dari tema ini Anda buat percakapannya. Percakapan sederhana aja. Miss, saya ini kerjanya sendiri atau berkelompok? Sendiri. This is individual work. Jadi bukan berkelompok, Anda sendiri ngerjainnya. Meskipun ini percakapan, tapi percakapannya bikin sendiri. Gitu ya. Oke, any question? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan bertanya. Waktu saya tinggal 1 menit. 1,5 menit. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan, terutama tentang tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Any question, guys? Come on. Silakan bertanya tentang tugasnya, terutama sebentar saya buka tugasnya ini. Untuk tugasnya, sebentar. Nah, kelihatan nggak layarnya Miss Wira? Hah? Terlihat. Oke, terlihat. Di sana tugasnya Anda ke halaman 90-92 di e-booknya. Tetap yang tadi. Tetap yang tadi. Tetap yang tadi. Si. Sudah ya? Nah, Sudah. Sini Anda lihat di halaman 90-92 di e-book. Yang pertama, Anda melengkapi percakapan yang di sana. Ada 4 situasi yang dilengkapi. Terserah Anda menulis apa, yang jelas harus nyambung. Nah, setelah itu Anda ke halaman 91. Oh, 91 ternyata ada ya. Anda ambil 1 situasi aja. Ingat 1 aja, terus buat conversation-nya berdasarkan clue-clue tadi. Setelah itu baru ke halaman 92 dan ambil 1 topik berdasarkan dialog yang sudah ada temanya tadi. Sudah ya? Karena Miss Wira waktunya sudah habis, pertanyaannya disambung via WA. Oke, thank you very much everyone. Good luck. Have a nice day. Habis ini mati sendiri Zoom-nya ya. Kalau diomongin di WhatsApp. Oke, thank you very much. Thank you, Miss. Miss Wira, karena keadaannya kurang kondusif di sini, ada anak kecil dan Miss Wira nggak bisa nyembunyiin. Ya betul. Oke, thank you very much. I'm so sorry for this inconvenience. Thank you. Kalau ada kesulitan, text me. Ya, kalau ada kesulitan, text me ya. Kita ngomongin di WhatsApp. Yang masih bingung bisa diomongin di WhatsApp.